Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Balkiatu Zohra dengan NIM 230401029. Baik, di sini saya ingin menjelaskan kembali tugas yang diberikan pada mata kuliah filsafat umum. Dengan konsep-konsep filosofis awal muncul di berbagai tempat di dunia secara bersamaan. Kelahiran filsafat di Yunani kuno dapat dijelaskan oleh beberapa faktor berbeda. Pertama, kondisi sosial dan politik. Yunani pada masa itu terdiri dari kota-kota negara yang relatif mandiri dan memiliki sistem politik yang berbeda. Seperti demokrasi di Athena, kondisi politik ini memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam keputusan politik. Dan ini mungkin merangsang minat terhadap pertanyaan-pertanyaan filosofil tentang hak, keadilan, dan pemerintahan. Yang kedua, perubahan dalam struktur ekonomi termasuk pertumbuhan perdagangan dan kekayaan dapat menciptakan lingkungan di mana orang memiliki waktu dan sumber daya untuk merenung tentang pertanyaan-pertanyaan filosofis. Ketiga, kontak dalam budaya lain. Yunani kuno memiliki kontak dengan berbagai budaya Mesir dan Timur Tengah. Melalui perdagangan dan eksplorasi pertukaran ide dari budaya-budaya ini dapat merangsang perkembangan pemikiran filosofis di Yunani. Keempat, kemajuan dalam pendidikan. Adanya sistem pendidikan di kota-kota Yunani, terutama di Athena, mendorong perkembangan intelektual Socrates, misalnya berfokus pada metode dialektika dan diskusi filosofi sebagai alat untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Kelima, ketidakpuasan terhadap mitologi dan kepercayaan tradisional. Beberapa pemikir Yunani mungkin merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh mitologi dan kepercayaan tradisional terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang alam semesta manusia dan kehidupan. Dan oleh karena filsuf di masa ini melakukan gerakan yang dinamai dengan demitologisasi atau peruntuhan atas mitos-mitos. Yang keenam, pertumbuhan ilmu pengetahuan dan matematika. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan matematika seperti yang terjadi di sekolah-sekolah di Belarus memberikan dasar rasional untuk pemikir filosofis. Filosof semua faktor ini bersama-sama menciptakan lingkungannya yang mendukung munculnya filsafat di Yunani kuno. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri tetapi saling berinteraksi dan memberikan sumbangan kepada perkembangan pemikiran filosofis di masa itu. Filsuf-filsuf Yunani pra-Sokrates. Sebelum munculnya Sokrates, ada beberapa filsuf yang dikenal sebagai pra-Sokrates yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, Thales. Hidupnya kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales dianggap sebagai salah satu tokoh pertama dalam tradisi filsafat Yunani. Ia tertarik pada penyelidikan tentang asal-usul dan prinsip dasar alam semesta. Thales mencetus gagasan bahwa air adalah elemen dasar yang mendasari semua hal. Ini merupakan langkah-langkah awal dalam memikirkan alam semesta secara rasional, menggantikan penjelasan mitologis. Anaximander hidup kira-kira tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi. Anaximander adalah murid Thales dan mengembangkan pemikiran filosofisnya sendiri. Ia dikenal karena merumuskan konsep a priori atau tanpa batas sebagai prinsip dasar alam semesta. Penjelasan yang lebih abstrak dan umum tentang alam semesta daripada Thales, ia juga mengembangkan pemikiran kosmologi dan evolusi. Yang ketiga, Heraklitus hidup kira-kira pada tahun 535 sampai dengan 475 sebelum Masehi. Heraklitus terkenal dengan konsep filosofisnya tentang perubahan yang terus-menerus dan logos, rasionalitas atau hukum kosmik. Yang keempat ada Heraklitus mengajukan bahwa segala sesuatu selalu berada dalam keadaan perubahan, dan ia mengemukakan bahwa pemahaman rasional terhadap perubahan ini dapat ditemukan melalui logos. Yang kelima, Parmenides hidup kira-kira tahun 515 sampai 450 sebelum Masehi. Parmenides memfokuskan pemikirannya pada ide keberadaan yang tidak berubah dan abadi, menentang pandangan Herakleitusides menyimpulkan bahwa realitas yang abadi dan tidak berubah hanya bisa dipahami melalui pemikiran rasional, bukan melalui pengamatan sensoris yang dapat menyesatkan. Yang keenam, Empedokles hidup kira-kira 490 sampai 430 sebelum Masehi. Memperkenalkan gagasan tentang 4 elemen, yaitu tanah, air, udara, dan api, yang membentuk segala sesuatu dan mempengaruhi pemikiran alam semesta. Ia mengemukakan bahwa kombinasi dan perubahan elemen ini menjelaskan keragaman alam semesta.
Filsuf-filsuf pra-Sokrates ini masing-masing memberikan kontribusi unik mereka terhadap pemikiran filosofis di Yunani kuno. Meskipun pemikiran mereka bervariasi, mereka semua berusaha mencari penjelasan rasional dan sistematis terhadap alam semesta dan keberadaan. Mazhab-mazhab filosofis dan prosokrates. Para filsuf prosokrates memiliki berbagai arah pemikiran filosofis dan masing-masing di antaranya memiliki fokus dan konsep-konsep utama. Yang berbeda berikut adalah gambaran umum arah pemikiran filosofis beberapa filsuf para prasokrates. Pertama, monisme. Thales salah satu filsuf prasokrates pertama menciptakan konsep monisme, yaitu keyakinan bahwa ada suatu prinsip dasar atau unsur yang menjadi dasar segala sesuatu. Thales menanggapi air sebagai prinsip dasar membentuk segala sesuatu di alam semesta. Pemikiran monistik Thales adalah langkah awal menuju menggunakan rasionalitas untuk menjelaskan alam semesta menggantikan penjelasan mitologis. Yang kedua, pluralisme Anaximander. Anaximander, seorang murid Thales, memperkenalkan konsep a priori atau tanpa batas sebagai prinsip dasar alam semesta yang mengemukakan bahwa unsur-unsur dasar yang tidak terbatas ini menjadi asal mula segala sesuatu di alam semesta. Pluralisme Anaximander menunjukkan dorongan untuk mencari prinsip-prinsip yang lebih umum dan lebih abstrak dalam menjelaskan alam semesta. Ketiga, panteisme Heraklitus. Heraklitus menekankan perubahan sebagai prinsip dasar alam semesta. Ia mengajukan bahwa segala sesuatu berada dalam keadaan berubah yang konstan berrelaksius, juga menggambarkan konsep logos sebagai hukum kosmik yang mengatur perubahan tersebut. Pemikiran Heraklitus menggaris bawahi per konsep rasionalitas memahami alam semesta. Keempat, monisme dan keterbatasan Parmenides. Parmenides menolak gagasan perubahan dan berpendapat bahwa keberadaan yang tetap dan abadi adalah satu-satunya kenyataan. Ia memandang perubahan sebagai ilusi. Walaupun pemikirannya mungkin bertentangan dengan Heraklitus, Parmenides memberikan dorongan untuk refleksi lebih lanjut tentang filsafat eksistensi dan realitas. Kelima, pluralisme Empedokles. Empedokles mengembangkan konsep 4 elemen, yaitu tanah, air, udara, dan api yang membentuk segala sesuatu di dalam semesta. Ia juga memperkenalkan ide cinta dan permusuhan sebagai kekuatan mengaruhi kombinasi elemen tersebut. Empedokles memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang sifat-sifat dasar materi dan interaksi di alam semesta. Secara keseluruhan, para filsuf pra-Sokrates memiliki fokus pada pemahaman rasional tentang alam semesta dan keberadaan serta mengejar prinsip-prinsip umum yang dapat menjelaskan keragaman fenomena alam. Meskipun pandangan mereka bervariasi, pemikiran ini membuka jalan bagi berkembang sejarah filsafat. Puncak filsafat Yunani kuno dicapai pada masa klasik, terutama di abad ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi. Dan melibatkan kontribusi dari beberapa tokoh besar. Beberapa aspek puncak filsafat Yunani kuno melibatkan pemikiran etika politik, metafisika, epistemologi, dan logika. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari puncak filsafat Yunani kuno. Pertama, Sokrates lahir pada tahun 469 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Sokrates fokus pada masa pertanyaan etika dan keadilan. Meskipun tidak menulis karyanya sendiri, gagasan-gagasannya diabaikan melalui tulisan murid-muridnya, terutama Plato. Sokrates menekankan pentingnya pengetahuan diri dan ia mengembangkan metode dialektika untuk mencapainya melalui dialog. Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, Plato mendirikan akademi sekolah filsafat pertama di dunia barat. Dalam karyanya Republik, ia mengembangkan teori negara ideal yang dipimpin oleh filsuf Raja. Plato juga merumuskan ide keberadaan dunia ideal yang merupakan realitas yang lebih tinggi dan abadi daripada dunia material. Aristoteles hidup pada tahun 384 Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles membentuk Lyceum, sekolah filsafat kedua di Athena. Ia berfokus pada logika, epistemologi, dan ontologi. Aristoteles mengembangkan logika formal pertama dan membentuk dasar untuk metode ilmiah. Karya-karyanya seperti Etika, Nikomen, dan Politika memberikan sumbangan terhadap pemikiran etika dan politik. Keempat, Helenistik tahun 300 sampai 30 sebelum Masehi. Setelah periode klasik, muncul aliran-aliran filsafat baru. Selama periode Helenistik, Stoikisme yang menekankan etika dan ketenangan batin dipimpin oleh filsuf-filsuf seperti Zeno,
dari Citium dan Seneca Epicureanisme yang meniti beratkan pada pencarian kenikmatan yang bermakna diperkembangkan oleh Epikuros skeptisisme yang menekankan keraguan-raguan dan ketidakpastian dianut oleh filsuf-filsuf seperti Pyrrho. Kontribusi pada pemikiran hukum dan politik Plato dan Aristoteles memberikan kontribusi besar ke pemikiran politik dan hukum. Plato mencetuskan ide negara ideal republik, sedangkan Aristoteles memberikan analisis yang mendalam tentang berbagai bentuk pemerintahan dalam politika. Pemikiran etika mendalam filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles merumuskan gagasan-gagasan etika yang mendalam, termasuk konsep kebajikan, keadilan, dan tujuan hidup yang bermakna. Periode ini menciptakan dasar bagi banyak pemikiran filosofis di masa-masa selanjutnya, dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia barat. Puncak filsafat Yunani kuno mencerminkan kerangka dasar bagi banyak diskusi dan penelitian di bidang filsafat yang masih relevan hingga hari ini. Filsafat Socrates adalah satu figur sentral dalam sejarah filsafat Yunani kuno, meskipun ia tidak meninggalkan tulisan-tulisan resmi. Pemikirannya dicatat oleh murid-muridnya, terutama Plato, melalui dialog-dialog filosofis yang menggambarkan metodenya. Berikut adalah beberapa aspek mendalam filsafat Socrates. Pertama, metode dialektika. Socrates terkenal dengan metode dialektika, suatu proses dialogikal di mana dia berkomunikasi dengan orang lain melalui pertanyaan-pertanyaan tajam dan kritis. Ia tidak memberikan jawaban langsung, tetapi melibatkan orang lain dalam serangkaian pertanyaan untuk membimbing mereka mencapai pengetahuan sendiri. Prinsipnya bahwa melalui pertanyaan dan diskusi seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan mengatasi ketidakpastian. Metode dialektika yang digunakan oleh Socrates melibatkan pertanyaan dan jawaban dalam bentuk dialog atau percakapan untuk mencapai pemahaman dan kebenaran. Socrates tidak memberikan jawaban langsung kepada murid-muridnya, tetapi menggunakan pertanyaan-pertanyaan tajam dan kritis untuk membimbing mereka mencapai kesimpulan sendiri. Berikut adalah contoh metode dialektika Socrates. Contoh dialog dengan Euthyphro tentang keberanian dalam karya Euthyphro, karya Plato. Socrates: hai Euthyphro, apa yang membuat suatu tindakan menjadi keberanian? Euthyphro: keberanian ketika seseorang bertindak tanpa rasa takut. Socrates: apakah setiap tindakan tanpa rasa takut disebut keberanian? Misalnya seseorang tidak takut mengambil risiko besar dan bertindak gegabah, itu dianggap keberanian. Euthyphro: mungkin tidak selalu. Socrates: jadi keberanian mungkin tidak hanya tentang keberanian tanpa rasa takut, tetapi melibatkan pemahaman dan penilaian yang benar terhadap risiko. Euthyphro: iya, mungkin begitu. Socrates: bagaimana dengan situasi di mana seseorang takut tetapi tetap bertindak demi kebenaran dan keadilan? Apakah itu juga dinamakan keberanian? Euthyphro: ya, mungkin juga. Socrates: keberanian bisa melibatkan ketakutan untuk bertindak sesuai dengan nilai yang benar. Socrates: jadi mungkin keberanian adalah kombinasi antara bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar dan apakah keberanian bisa dipahami dengan lebih baik sebagai tindakan yang tepat sesuai dengan nilai moral? Dalam contoh ini, Socrates menggunakan serangkaian pertanyaan untuk membimbing Euthyphro menggali konsep keberanian. Socrates tidak memberikan definisi langsung, tetapi melibatkan Euthyphro dalam mempertimbangkan dan refleksi untuk menjadi pemahaman yang lebih mendalam. Pendekatan dialektis Socrates adalah untuk merangsang pemikiran kritis dan menggali lebih dalam konsep atau nilai tertentu. Kedua, pengetahuan diri. Socrates mengajarkan bahwa pengetahuan diri adalah kunci utama menuju kehidupan yang lebih baik dan bijaksana. Ia berpendapat bahwa kebajikan sejati berasal dari pemahaman diri sendiri, dan kesadaran dari kekurangan dan kelebihan dari pemahaman diri juga melibatkan pengakuan akan keterbatasan pengetahuan seseorang. Socrates menyatakan bahwa ia lebih bijak daripada yang lain karena ia tahu bahwa ia tidak tahu banyak hal. Ketiga, kebajikan sebagai pengetahuan. Socrates percaya bahwa kebajikan adalah suatu bentuk pengetahuan dalam pandangannya. Orang hanya akan bertindak baik jika mereka tahu apa yang benar. Oleh karena itu, ketika seseorang berbuat salah, itu disebabkan oleh ketidaktahuan, bukan oleh keinginan jahat. Pemahaman yang benar tentang kebaikan dan menghasilkan tindakan yang baik. Oleh karena itu, pengetahuan kunci untuk kehidupan etis. Keempat, kritisme terhadap
terhadap sofisme Socrates sering menantang sofisme yang merupakan bentuk pemikiran yang memandang bahwa kebenaran relatif dan dapat dimanipulasi. Socrates berusaha untuk menunjukkan bahwa ada kebenaran yang mutlak dan bahwa moralitas dapat diukur dengan standar objektif. 5. Penentangan terhadap kekuasaan politik. Socrates menunjukkan penentangan terhadap kekuasaan politik di Athena, terutama terhadap demokrasi. Meskipun ia hidup dalam sistem demokratis, ia mempertanyakan apakah mayoritas selalu benar dan menyuarakan pandangan bahwa kebijaksanaan lebih penting daripada pendapat mayoritas. Keenam, pengorbanan diri. Pada akhirnya Socrates dihukum mati dengan minum racun akibat dituduh menghujat para dewa dan mempengaruhi pemuda dengan ajarannya. Namun ia menolak untuk mengubah pandangannya dan lebih memilih mati dengan pengorbanan diri sebagai bentuk teguh prinsip-prinsipnya. Filsafat Socrates memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan filsafat. Etika filsafat Yunani menjadi fondasi bagi banyak pemikiran filsafat yang muncul. Kemudian pemikirannya tentang etika, pengetahuan diri, dan metode dialektika terus mempengaruhi pemikiran filosofis dan etika di seluruh dunia. Filsafat Plato adalah salah satu pilar utama dalam sejarah filsafat barat. Dia adalah murid Socrates dan pendiri akademi di sekolah filsafat pertama di dunia. Plato menyampaikan pemikirannya melalui dialog-dialog filosofis di mana karakter Socrates sering menjadi juru bicara. Ide-idenya berikut adalah gambaran mendalami tentang filsafat Plato. Pertama, teori ide. Salah satu konsep utama Plato adalah ide atau bentuk. Plato meyakini bahwa dunia material yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang abadi dan sempurna. Misalnya, ada ide kebaikan, keadilan, dan bentuk-bentuk lainnya yang merupakan model utama dari segala sesuatu di dunia material. Plato menyatakan bahwa ada hierarki ini dengan ide kebaikan sebagai yang tertinggi, memberikan kehidupan dan kebenaran kepada bentuk-bentuk lainnya. Kedua, dualisme duniawi. Plato membagi dunia menjadi dua bagian. Dunia material, yaitu dunia yang dapat dilihat dan diraba, dan dunia ide. Dunia dapat diketahui oleh akal budi manusia mengalami dunia material atau panca indera, tetapi pengetahuan yang benar dapat dicapai melalui akal budi dan rasionalitas. Plato memiliki gagasan yang dikenal sebagai gua platonik, adalah sebuah konsep yang muncul dalam karya Republik Gua. Ini digunakan oleh Plato untuk menyampaikan metafora tentang proses pendidikan dan pemahaman metafora terkenal sebagai Allegory of the Cave dalam bahasa Inggris. Deskripsi Allegory of the Cave, gua dan tahanan. Plato membayangkan sebuah gua di dalamnya terdapat tahanan-tahanan yang terikat sepanjang hidup mereka. Mereka terikat dengan rantai sehingga hanya dapat melihat dinding gua di depan mereka. Bayangan dan api di belakang tahanan-tahanan. Ada api kecil yang memancarkan cahaya antara api dan tahanan-tahanan. Terdapat objek-objek yang dapat menciptakan bayangan dan dinding, dan tidak menyadari bahwa bayangan tersebut hanyalah pantulan dari objek yang sebenarnya di belakang mereka. Keluar dari gua salah satu tahanan, kemudian dibebaskan dan dibimbing keluar dari gua. Awalnya ia merasa terganggu oleh sinar matahari dan kesulitan melihat objek-objek sebenarnya. Namun seiring waktu matanya beradaptasi dan ia mulai melihat dunia yang sebenarnya di luar gua. Pendidikan kebijaksanaan. Plato menggunakan alegori ini untuk menyampaikan ide bahwa proses pendidikan dan pemahaman adalah seperti membebaskan dari gua dan melihat kebenaran yang lebih tinggi. Tahanan yang keluar dari gua mewakili orang mencapai pemahaman filosofis dan kebijaksanaan. Interpretasi Allegory of the Cave, bayangan sebagai ilusi di dunia. Sensorik. Bayangan pada dinding gua dapat diartikan sebagai ilusi dunia sensorik yang dilihat oleh manusia. Menurut Plato, realitas sejati adalah ide atau bentuk-bentuk yang abadi dan bukan di dunia material yang tampak oleh panca indera. Matahari sebagai ide kebaikan dan matahari
yang di luar gua melambangkan ide kebaikan yang merupakan bentuk tertinggi dari semua bentuk yang hanya mengarahkan pandangan arah ke titik kebaikan. Seseorang dapat mencapai pengetahuan dan kebijaksanaan sejati. Allegory of the Cave adalah salah satu konsep paling terkenal dalam filsafat Plato dan telah menjadi bahan pembahasan dalam sebagai bidang studi termasuk filsafat pendidikan dan psikologi metaforal. Ini mengembangkan perjalanan dari ketidaktahuan menuju pemahaman yang lebih tinggi dan kebenaran filosofis. Ketiga, alam dan keadilan dalam republik. Dalam karya yang terkenal Republik atau menyajikan model negara, ideal negara tersebut terdiri dari 3 kelas, yaitu penguasa atau filosofus, raja kesatria atau penjaga, dan pekerja atau petani. Pemimpin diberikan pendidikan filsafat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, pendidikan dan filosofi. Plato percaya pada pentingnya pendidikan dan mengembangkan gagas bahwa anak-anak harus mendapat pelatihan khusus untuk menjadi pemimpin dan filosofis raja. Pendidikan harus menekankan pengembangan karakter dan pengetahuan tentang dunia ide. Kelima, pengetahuan dan ingatan. Dalam dialog Meno-Plato mengemukakan konsep bahwa semua pengetahuan sejati sebenarnya adalah bentuk-bentuk yang diingat. Anamnesis, ia meyakini bahwa jiwa manusia sudah mengenal ide sebelum kelahiran dan mengingatnya selama hidup di dunia. Keenam, teori pengetahuan. Plato mengembangkan pemikiran tentang proses memperoleh pengetahuan dalam Theos dan Meno. Menurutnya, pengetahuan adalah keyakinan yang diikuti penjelasan yang mengenali berada dan antara opini dan doa dan pengetahuan. Ketujuh, kritik terhadap seni dan demokrasi. Plato mencurahkan perhatian besar pada kritik terhadap seni dalam Republik dan hukuman Matirates. Ia menganggap seni sebagai tiruan dari dunia material dan seniman sebagai seorang yang tidak memiliki pengetahuan sejati. Plato skeptis terhadap demokrasi dan merasa bahwa orang-orang yang kurang terdidik dapat membuang keputusan yang salah dalam urusan pemerintahan. Kedelapan, teori jiwa dan kebajikan. Plato membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian, roh atau spirit nafsu dan akal budi. Kebajikan adalah keharmonisan antara ketiga elemen ini. Dengan akal budi harus memimpin filsafat. Plato mencakup berbagai bidang termasuk metafisika, psikologi, etika, dan politik dan estetika. Karyanya yang luas dan mendalam telah memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan filsafat barat, dan pemikirannya masih terus diperdebatkan dan dipelajari hingga saat ini. Filsafat Aristoteles adalah salah satu pilar utama dalam sejarah filsafat barat. Aristoteles adalah murid dan Plato dan guru Alexander Agung. Kontribusinya mencakup berbagai bidang termasuk etika, metafisika, epistemologis, politik, logika, dan ilmu alam. Berikut adalah pergambaran dalam tentang filsafat Aristoteles. Pertama, metafisika. Aristoteles mengembangkan konsep hemorfisme, yaitu gagasan bahwa segala sesuatu terdiri dari 2 elemen, materi dan bentuk. Materi salah satu adalah substansi yang mendasari, sedangkan bentuk adalah karakteristik atau esensi yang membuat suatu benda menjadi apa adanya. Aristoteles memperkenalkan konsep potensi dan aktualis. Segala sesuatu memiliki potensi untuk menjadi sesuatu dan aktualis terjadi ketika potensi tersebut diwujudkan. Misalnya, potensi seseorang seniman menjadi seorang seniman yang sebenarnya. Telos atau tujuan. Aristoteles meyakini bahwa segala sesuatu memiliki tujuan atau tujuan tertentu. Manusia menurutnya memiliki tujuan akhir untuk mencapai kebahagiaan yang dapat dicapai melalui kehidupan yang bermoral dan rasional. Kedua, epistemologi dan logika. Aristoteles menyusun karyanya tentang logika yang dikenal sebagai organ dalam karya analitika prior dan analitika posterior, yang mengembangkan konsep silogisme sebagai alat untuk deduksi logis. Aristoteles membuat banyak kontribusi penting dalam pengembangan logika, dan salah satu konsepnya yang paling terkenal adalah silogisme. Silogisme adalah suatu bentuk argumen yang terdiri dari 2 premis dan sebuah kesimpulan. Berikut adalah contoh sederhana dari logika. Aristoteles menggunakan silogisme. Premis umum, semua manusia adalah makhluk mortal. Premis khusus, Socrates adalah manusia. Kesimpulan, oleh karena itu Socrates adalah makhluk mortal. Dalam contoh ini kita memiliki 2 premis dan 1 kesimpulan. Premis
Pertama adalah pernyataan umum tentang semua manusia, dan premis kedua adalah pertanyaan khusus tentang Socrates. Kesimpulan diambil dari kombinasi kedua premis tersebut. Keseluruhan struktur argumen ini mencerminkan bentuk dasar dari silogisme Aristoteles yang memiliki 3 proposisi, mayor, minor, dan kesimpulan. Konsep ini diterapkan sebagai konteks dan membantu dalam membentuk argumen yang kokoh. Berdasarkan deduksi logis dalam silogisme, Aristoteles menyusun aturan-aturan logika untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil secara deduktif dapat dianggap sah jika premis-premisnya sah. Ketiga, etika. Aristoteles mengembangkan etika yang berfokus pencapaian kebahagiaan, pendapat bahwa kebahagiaan dicapai dengan mencapai potensi terbaik manusia melalui praktik kebajikan dan hidup sesuai dengan akal budi. Aristoteles mengidentifikasi kebajikan etika sebagai kebajikan moral yang terletak di tengah-tengah antara kekurangan dan kelebihan, yaitu antara doksa dan hubris. Contohnya, keberanian adalah kebajikan yang terletak di antara penakut dan pemberani yang berlebihan. Keempat, politik. Dalam karyanya Politika, Aristoteles merancang teori negara ideal yang dipahami oleh observasi terhadap berbagai bentuk pemerintahan pada zaman, menunjukkan preferensi terhadap monarki konstitusional sebagai bentuk pemerintahan yang paling baik. Aristoteles menganggap manusia sebagai makhluk sosial dan menyatakan bahwa masyarakat merupakan produk alamiah dari kebutuhan manusia untuk hidup bersama. Ia menggambarkan konsep polis di kota negara sebagai lingkungan sosial terbaik bagi manusia. Kelima, estetika. Aristoteles memberikan kontribusi dalam bidang estetika melalui karyanya Politika. Politika mengembangkan teori tragedi dan menyebutkan bahwa utama tragedi adalah menghasilkan katarisis atau pembersihan emosi melalui pengalaman estetis. Keenam, ilmu alam. Aristoteles menjadi pelopor dalam pengamatan ilmiah dan klasifikasi makhluk hidup. Karyanya Historia Animalium menjadi salah satu karya terawal dalam zoologi dan biologi komparatif. Aristoteles memberikan kontribusi pada pemikiran fisika dan menyusun ide-idenya tentang gerak, potensi, dan aktualitas serta konsep tempat dan waktu. Filsafat. Aristoteles memberikan dasar bagi banyak pemikiran filosofis dan ilmiah di seluruh dunia. Karya-karyanya yang mendalam dan beragam terus mempengaruhi banyak disiplin ilmu dan pendekatan yang komprehensif terhadap filsafat membuatnya menjadi salah satu tokoh sentral dalam sejarah filsafat barat. Filsafat Stoikisme adalah aliran filsafat Yunani kuno yang berkembang pada abad ketiga sebelum Masehi dan memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan pemikiran etika dan filosofis di dunia barat. Berikut adalah gambaran mendalam tentang filsafat Stoikisme. Stoikisme berasal dari Perg, Stoa, tempat berkumpulnya para filsuf di Athena, khususnya Zenon. Dari situ lahir pada tahun 334 sampai 262 sebelum Masehi yang dianggap sebagai pendiri aliran ini. Stoikisme kemudian berkembang dengan kontribusi dari tokoh-tokoh seperti Cleanthes, Crispus, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Stoikisme mengajarkan bahwa alam semesta diatur oleh logos atau prinsip rasional atau hukum kosmik. Logos dianggap sebagai pemimpin utama dan penyelesaian dari segala sesuatu dalam hukum alam mengikuti logos, dan manusia diharapkan hidup sesuai dengan hukum ini. Stoikisme menganut pandangan determinisme, keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan suatu takdir yang ditentukan. Manusia diharapkan menerima takdirnya dengan ketenangan dan kedamaian batin. Antaraksi adalah ketenangan batin dan ketenangan jiwa yang dicapai dengan menerima takdir dan hidup sesuai dengan logos. Apatheia adalah keadaan kepedulian terhadap emosi ekstrim sehingga manusia dapat menjalani kehidupan dengan kedamaian dan ketenangan. Stoisme menekankan kebijaksanaan kebajikan sebagai tujuan hidup utama. Kebajikan dicapai melalui perkembangan karakter, moral, dan akhlak sesuai dengan logos, termasuk kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan ketaatan. Stoikisme mendorong gaya hidup sederhana, dan kesederhanaan mereka meyakini bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada keyakinan atau kemewahan materi, melainkan pada kedamaian batin dan kebijaksanaan. Stoikisme menekankan kendali diri dan pengendali emosi. Manusia diharapkan untuk mengendali reaksi terhadap kendali diri dan
terhadap peristiwa eksternal dan menjaga ketenangan batin dan menghadapi cobaan atau kesulitan. Stoikisme mengajarkan bahwa semua manusia memiliki sifat yang sama dan merupakan bagian dari logos atau alam semesta. Konsep universalitas kemanusiaan ini membawa implikasi etis di mana manusia diharapkan untuk berperilaku dengan adil dan baik terhadap sesama. Salah satu tokoh stoikisme terkenal yaitu Epictetus mengajarkan bahwa konsep manusia terdapat mengendalikan hanya pikiran dan tindakan mereka sendiri. Segala sesuatu di luar kendali manusia termasuk tubuh dan harta yang berisi pemikiran yang filosofi dan etika stoik. Karyanya mencerminkan pengalaman hidupnya dan bagaimana ia menghadapi tantangan dan dengan prinsip stoik. Filsafat stoikisme menciptakan kepenangan hidup yang menekankan etika ketenangan batin dan kebajikan menghadapi berbagai aspek kehidupan. Pengaruhnya masih terasa dalam pemikiran etika kontemporer dan praktek psikologi kognitif serta dalam berbagai aspek filsafat dan budaya. Pertama, berakhirnya filsafat Yunani kuno. Era filsafat Yunani kuno tidak memiliki batas waktu yang pasti dan jelas sebagai berakhirnya, namun sejumlah peristiwa perkembangan periode tertentu dapat dianggap sebagai penanda pergeseran fokus dan dominasi dalam dunia filsafat Yunani. Berikut Yunani kuno. Kedua, kematian Aristoteles. Dengan meninggalnya Aristoteles yang merupakan murid Plato dan pemikiran besar terakhir di era klasik dunia filsafat Yunani, kehilangan tokoh sentral yang telah memberikan kontribusi besar pada pemikiran filosofis. Ketiga, penaklukan Alexander Agung. Penaklukan besar Alexander Agung mengakibatkan perubahan besar dalam budaya dan pemikiran Yunani. Era Helenistik menyaksikan pergeseran fokus dari pertimbangan metafisika dan etik mendalam menuju aliran-aliran lebih praktis dan individualistik seperti stoikisme, epikureanisme, dan skeptisisme. Ini menandai diversifikasi pemikiran filsafat Yunani. Keempat, penaklukan Romawi dan pergeseran kepentingan penaklukan Romawi atas Yunani pada abad kedua sebelum Masehi membawa perubahan lebih lanjut meskipun warisan filsafat Yunani tetap hidup dalam kebudayaan Romawi. Minat pada filsafat Yunani berurusan penting seiring waktu dan munculnya tradisi dalam dan pemikiran baru di bawah pemerintahan Romawi. Kelima, pertumbuhan pemahaman agama dan Kristen. Perubahan keagamaan, terutama penyebaran kekristenan, mengubah lanskap intelektual dan spiritual di dunia Yunani Romawi. Filsafat Yunani mulai bersaing dengan paham keagamaan dan teori Kristen. Keenam, pengaruh di dunia timur terutama melalui pertukaran budaya di bawah kekuasaan Romawi Timur atau Byzantium juga mempengaruhi terhadap perkembangan pemikiran di wilayah tersebut. Pengaruh dari filsafat Persia dan India memperkaya dan mengubah lanskap intelektual. Ketujuh, pengembangan perpustakaan Alexandria pada tahun 48 sebelum Masehi. Meskipun tanggal pasti dan kejadian pembakaran perpustakaan Alexandria masih diperdebatkan, beberapa sejarawan meyakini bahwa peristiwa tersebut mungkin terjadi pada abad pertama sebelum Masehi. Kehilangan banyak karya filosofis dan ilmiah dapat dianggap sebagai kehilangan berharga untuk warisan filsafat Yunani. Penting untuk diingat bahwa meskipun ada pergeseran fokus dan peristiwa tentu yang dapat dianggap sebagai pada akhirnya era filsafat Yunani kuno, pengaruh dan warisan filsafat Yunani tetap hidup dan relevan dalam perkembangan intelektual dan budaya selanjutnya. Filsuf dan ide mereka terus menjadi sumber inspirasi dan diskusi dalam sejarah filsafat. Sumbangan filsafat Yunani kuno bagi dunia. Yunani kuno memberikan sumbangan yang sangat besar bagi peradaban setelahnya dan dampaknya dapat dilihat dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, politik, etika, estetika, dan logika. Berikut adalah beberapa sumbangan kunci filsafat Yunani terhadap peradaban setelahnya. Pertama, pemikiran ilmiah dan penelitian empiris, pemikiran rasional dan logis yang ditemukan dalam karya-karya filsuf Yunani terutama Aristoteles memberikan dasar bagi metode ilmiah. Konsep-konsep seperti logika deduktif, metode observasi dan klasifikasi merupakan langkah awal dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, demokrasi dan sistem politik. Pengembangan ide-ide politik di Yunani kuno terutama melalui karya-karya Plato dan Aristoteles memberikan fondasi bagi perkembangan sistem demokrasi dan teori politik di berbagai peradaban. Ide-ide tentang pemerintahan yang baik, hak-hak warga dan berpartisipasi rakyat memiliki pengaruh yang sangat besar.
Ketiga, etika dan moralitas. Pemikiran etika dari filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, Aristoteles membentuk dasar untuk pemahaman tentang kebajikan, moralitas, dan tujuan hidup yang baik. Konsep etika yang berkembang di Yunani kuno memberikan panduan bagi perkembangan sistem etika di berbagai budaya. Keempat, estetika dan karya seni. Estetika Yunani kuno, terutama yang terungkap dalam karya Plato dan Aristoteles, mempengaruhi perkembangan seni arsitektur dan sastra. Kriteria keindahan dan keharmonisan yang mereka ajarkan masih berpengaruhi apresiasi hingga hari ini. Kelima, pendidikan filosofi. Pendekatan pendidikan yang diusulkan oleh Plato dan Aristoteles memberikan dasar bagi perkembangan sistem pendidikan dan di banyak masyarakat. Pemikiran mereka tentang tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang seharusnya diajarkan masih relevan dalam konteks pendidikan modern. Keenam, logika dan metodologi. Penalaran filosofis Yunani terutama Aristoteles mengembangkan prinsip-prinsip logika formal yang menjadi dasar sebagai metodologi ilmiah dan penalaran yang akurat. Kontribusi mereka membedakan antara premis dan kesimpulan serta mengidentifikasi kesalahan argumen memiliki dampak yang begitu besar. 7. Pengembangan sistem hukum. Konsep hukum yang muncul dalam karya Plato, Aristoteles, dan Daniel Tes membentuk dasar perkembangan sistem hukum. Berbagai peradaban pengaruh pemikiran hukum yang Yunani dapat ditemukan dalam pemikiran hukum Romawi dan berbagai sistem hukum modern. Kedelapan, konsep kewarganegaraan. Filosof Yunani memperkenalkan konsep kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan aktif. Gagasan ini memberikan dasar bagi partisipasi aktif dalam negara, kehidupan politik dan pemerintahan, suatu konsep yang masih relevan dalam demokrasi modern. Kesembilan, pemikiran teologis dan metafisika. Pemikiran tentang Tuhan dan alam semesta yang dikembangkan oleh filsuf Yunani memberikan dasar bagi perkembangan teologi dan metafisika di banyak tradisi keagamaan dan filsafat selanjutnya. Kesepuluh, pengembangan dan sastra. Karya-karya sastra Yunani kuno seperti epik dan drama memberikan dasar bagi perkembangan sastra di seluruh dunia. Bahasa Yunani juga menjadi dasar berbagi perkembangan bahasa-bahasa Eropa dan sistem dalam penulisan sumbangan filsafat Yunani kuno menciptakan landasan intelektual dan budaya. Berbagai pendapat barat dan global pemikiran mereka meluas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, menciptakan warisan filosofis dan berkelanjutan relevan hingga saat ini. Baik, mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.